Halo semua, Patrisius Juwandono di sini. Selamat tersesat di channel saya, tapi percayalah, saya tidak akan menyesatkan Anda. Ya. Nah, kali ini topiknya adalah tentang literasi digital. Saya kira banyak dari antara kalian atau Anda yang sudah mendengar atau membaca di mana-mana literasi digital. Ya. Jadi, kalau menurut saya, literasi digital itu adalah sederhananya dimengertikan sebagai kemampuan sebagai manusia untuk berfungsi secara normal dengan atau melalui dunia yang sudah semakin digital. Jadi ini jelas tidak ada di zaman saya masih kecil dulu. Ketika koran masih berupa lembaran-lembaran kertas, tidak ada yang namanya kelas online, bahkan laptop pun kalau pada saat itu hadir ya pasti dianggap sebagai barang ajaib. Ya. Jadi dunianya bukan dunia digital. Tapi pada tahun 2000 ke atas sampai sekarang dunia makin menjadi digital. Kita baca koran digital, kita chat lewat media digital, kita mengunggah foto ke Instagram juga itu juga namanya media digital, ya. Kita berkirim email juga itu juga merupakan sarana komunikasi digital, ya kan? Nah, makanya literasi digital adalah kemampuan sebagai manusia untuk bisa mengarungi hidup ini dengan sarana digital yang seperti itu, yang sudah ada di mana-mana. Mulai dari gadget, sampai koran, sampai mesin teh boba pun kita memakai sarana digital. Ya, oke. Tentunya kita semua sudah tahu literasi baca tulis ya. Jadi artinya orang yang melek huruf itu adalah orang yang bisa membaca, bisa menulis. Tapi orang seperti ini belum tentu punya literasi digital. Kenapa? Ya, karena begitu disodorkan gadget kepadanya, atau begitu diminta untuk mencari informasi di Google, ya dia nggak tahu apa-apa. Terus mau saya apakan gadget ini? Ini ada layar kosong, mau saya apakan? Ya dia nggak tahu, karena memang dia belum punya literasi digital, atau istilahnya buta digital. Bayangkan kalau manusia seperti itu, ya bisa berinteraksi bagaimana dengan dunia yang serba digital ini. Ya, pasti susah ya. Ya, literasi digital menjadi makin penting karena itu mencakup spektrum yang luas sekali. Ya, saya pribadi setelah menekuni atau setelah membaca di sana sini berkesimpulan bahwa setidaknya ada 3 atau 4 level literasi digital. Nah, literasi yang pertama adalah literasi tingkat rendah, artinya kemampuan untuk mengoperasikan gadget, menghidupkan gadget, ya kemudian chatting sederhana, ya, baca email, tahu di mana harus menemukan Google, ya, itu namanya literasi tingkat rendah. Nah, literasi berikutnya adalah literasi menengah, literasi tingkat menengah. Artinya orang yang sudah mampu membaca secara digital, ya, dan dia juga mampu membedakan mana yang hoax, mana yang berita palsu, mana yang bukan. Nah, di situ diperlukan kemampuan yang lebih daripada sekedar tahu caranya menghidupkan gadget, tahu letaknya Google di mana, letaknya tombol di mana, kalau mau search di mana, ya. Kemampuan literasi digital tingkat menengah itu membuat seseorang mampu memutuskan, oh ini berita bohong. Saya tahu bahwa ini berita bohong. Nah, yang ini yang benar. Buka lagi, ada video, yang ini nggak mutu, ya karena tidak ada isinya, cuma sekedar cari sensasi. Ya, jadi pada kemampuan literasi digital tingkat menengah itu orang sudah bisa memilah-milah mana yang patut ditonton, mana yang hoax, mana yang palsu, bahkan juga mana yang provokatif. Ya.
Itu namanya kemampuan literasi tingkat menengah. Nah, kemampuan literasi digital tingkat tinggi itu dia bukan hanya bisa membaca dan memilah berita-berita yang kredibel dan berita-berita yang palsu, tapi dia juga bisa menggunakan sarana digital sebagai media penyaluran idenya. Nah, ini adalah orang-orang seperti Anda yang suka nulis di blog, ya, atau mungkin bikin channel YouTube yang isinya memberikan informasi, mulai dari informasi sederhana, mulai dari cara memasak ayam jamur, atau tips bagaimana mengedit video dengan Camtasia atau dengan Filmora atau dengan KineMaster, ya. Nah, dia mampu menggunakan sarana digital atau media digital untuk menuangkan gagasannya, untuk membantu orang lain. Ya, tentunya ada juga yang cuma sekedar nampang di dunia digital tapi tidak membawa nilai apa-apa. Ya. Kalau ada di antara Anda yang suka mengunggah video-video yang sifatnya prank atau guyon murahan atau bahkan cabul, ya itu Anda punya literasi digital tingkat tingkat tinggi, tapi ya maaf saja nilai yang Anda tawarkan ke dunia ini rendah, karena itu tidak menyumbang apapun kecuali mengundang ya cibiran, dangkal sekali konten Anda, begitu ya, kalau kita lihat isinya seperti itu, cuma guyonan cabul atau prank yang nggak mutu seperti itu, ya. Nah, kemudian literasi digital tingkat dewo atau tingkat dewa adalah literasi digital yang menurut saya paling tinggi, karena orang seperti ini bisa juga membuat platform digital yang kemudian berguna untuk orang banyak. Nah, ini adalah orang-orang yang punya kemampuan coding, punya kemampuan membuat website, ya, punya kemampuan mengoprek sarana digital sehingga menjadi platform buat dirinya atau buat orang lain untuk bisa menyalurkan atau mengungkapkan gagasan-gagasannya. Salah satu yang saya lihat adalah mahasiswa teknik informasi dan mahasiswa DKV yang membantu salah seorang mahasiswa saya. Mereka membuat platform yang isinya menampung ide atau pengajaran dari mahasiswa saya itu untuk belajar matematika lewat bahasa Inggris. Keren ya. Jadi mereka bikin apps, mereka bikin mengutak-utik codingnya segala macam sehingga bisa berbentuk apps yang bisa membantu anak-anak untuk belajar matematika melalui bahasa Inggris. Keren, ya. Ya, jadi itu literasi digital kalau yang menurut saya literasi digital tingkat dewa, tingkat dewa yang sudah sangat tinggi. Ya, ya, tapi sekali lagi terpulang kepada nilai-nilai apa yang Anda tawarkan kepada dunia ini. Apakah nilai-nilai yang dangkal, yang orang bilang banal, atau nilai-nilai yang memang membuat orang menjadi terinspirasi untuk menjadi lebih baik, menjadi bertambah luas wawasannya, menjadi bertambah peka terhadap sesama manusia, yang menjadi lebih cakap dalam satu hal, bahkan tanpa mereka harus ikut perkuliahan formal. Ya, salah satu kemampuan dalam literasi digital juga kemampuan fokus. Kalau ini literasi digital tingkat menengah juga sudah harus ada fokus, artinya kalau kita membaca satu hal atau sedang menikmati satu hal di dunia digital, ya di dunia cyber, itu banyak sekali gangguan yang membuat kita kadang-kadang bahasa Inggrisnya itu sidetracked atau distracted. Ya, di sini ada iklan, di sini ada potongan film yang baru mau main, dan di sini ada cewek cakep, ya. Di sini ada diskon Lazada atau Tokopedia, ya. Jadi semuanya itu tumplek dalam satu layar, dan itu membuat kalau Anda tidak punya literasi digital yang mumpuni, maka fokus Anda akan teralih kemana-mana, terdistraksi istilahnya.
Ya, jadi literasi digital yang cukup memadai akan membuat Anda mampu fokus. Oke, sekarang saya sedang mencari cara belajar bahasa Mandarin. Oke, yang ini saja. Yang lainnya ada di bidang pandang saya, tapi tidak akan saya klik karena saya sedang fokus ke situ. Ya, itu. Jadi ada 4 literasi digital, mulai dari yang paling rendah, kemudian menengah, kemudian tinggi, kemudian dewa. Ya, sekian apa yang bisa saya perbincangkan. Semoga ini bisa menjadi wawasan, nambah wawasan buat Anda. Kalau Anda ingin mendebat apa yang saya kemukakan, silakan tulis di kolom komen. Mari kita saling menajamkan satu sama lain lewat suatu dialektika. Ya, oke, saya kira di sini dulu, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak. Stay safe, stay healthy, and goodbye.